Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak. Kiranya hari ini kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Dan ini juga akan mendorong kita untuk semakin cinta di dalam firman Tuhan, mempelajari kebenarannya, dan saya percaya bahwa firman yang kita mengerti, kita pahami, siap kita lakukan akan memerdekakan kita. Saudara-saudara, kebenaran itu bukan hanya sekedar sekumpulan nilai atau norma atau abstraksi dari sebuah pemikiran dari Allah. Akan tetapi dalam Injil Yohanes, kebenaran itu juga adalah seorang pribadi di dalam Yesus Kristus. Dengan mempelajari firman kebenaran, kita bukan hanya akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan yang benar, tetapi juga kita akan memiliki pengenalan yang pribadi, yang intim dengan Sang Allah Tritunggal, yaitu pribadi yang kedua, Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas di dalam Yohanes pasal yang kelima tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, tetapi juga kesaksian tentang keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk itu, sahabat sekalian, saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, untuk kita masuk dalam keintiman penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan di mana kami semakin mengenal janji-Mu, semakin mengenal Engkau yang tidak pernah gagal, mengenal Engkau Yesus yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, biarlah Roh Kudus menyatakan Kristus kepada kami lewat pujian dan penyembahan dan firman-Mu pada hari ini. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Thank you Lord God. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah
sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ya Tuhan, ku percaya janji-Mu ya Nabi bagi setiap kami. Ku ya la percaya mujizat-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
kekuatanmu ku percaya. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami berserah kepada janji-Mu yang tidak pernah gagal itu. Kami percaya bahwa sewaktu kami pegang firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan yang setia kepada kami dengan firman-Mu dan janji-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, Yohanes pasal yang kelima, bila kita membaca dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, membagi kepada 3 kisah atau 3 bagian, yaitu pertama penyembuhan di kolam Bethesda sampai ayatnya yang ke-18, lalu dari ayat 19 itu bicara tentang kuasa anak manusia, yaitu kuasa Yesus, sampai ayat 30, lalu ayat 31 sampai dengan 47 adalah kesaksian tentang Yesus. Tapi sebenarnya karena penomoran dan pasal bukanlah otoritatif sifatnya, karena itu dibuat oleh para ahli, oleh para sarjana, jadi bukan dari Allah. Nah, jadi kadang-kadang pemotongan atau pemenggalannya tidak sama. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat pemenggalannya ini dari bagian yang disampaikan tadi, yaitu kesembuhan di kolam Bethesda, lalu kemudian tentang siapa Allah Yesus Kristus dan kemudian kesaksiannya, maka sebenarnya bagian pertama itu hingga sampai ayat yang ke-15. Lalu berikutnya 16 sampai dengan ayat 30 itu adalah bagian kedua, lalu bagian ketiganya tetap sama. Nah, mari kita melihat bahwa di bagian pertama tadi kesembuhan, bagian kedua kita akan berbicara mengenai 7 kesaksian tentang Yesus adalah Tuhan atau Allah. Dan 7 pernyataan saksi yang mendukung tentang keilahian Yesus Kristus. Kita mesti ingat bahwa Injil Yohanes menulis dengan satu tujuan. Yesus adalah Tuhan. Yesus Allah. Itu dia. Yesus adalah Allah. Ini yang penting yang kita harus tahu. Yang kedua, bahwa Yohanes menegaskan tujuannya agar setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Karena banyak manusia yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Mari kita melihat dimulai dengan kesembuhan di kolam Bethesda pada hari Sabat. Yesus di Yerusalem pada satu hari raya. Tidak disebutkan hari raya orang Yahudi itu apa. Tetapi di sini Yesus berangkat ke Yerusalem sebagaimana perintah dari Taurat untuk laki-laki 3 kali setahun pergi ke Yerusalem di dalam ibadah perayaan atau festival keagamaan. Dan ini juga ciri dari Yohanes ya. Kalau Markus menulis segera sesudah itu banyak sekali frase itu. Kalau Yohanes ini salah satu ciri frasenya adalah sesudah itu ada hari raya atau sesudah hari raya. Jadi beberapa kali dia memakai frase ini untuk menjadi pendahuluan sebuah narasi tentang Yesus. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai 15, kira-kira outline-nya seperti ini. Yesus ada di Yerusalem untuk melakukan ibadah perayaan agama, ayat 1. Lalu kemudian ayat 2 sampai 4 itu tentang keberadaan kolam Bethesda, di mana di situ banyak orang sakit berkumpul, terbaring. Lalu kemudian ayat 5 sampai 9 tentang orang yang tidak berdaya itu dan penyembuhan Kristus kepadanya, bagaimana Yesus menyembuhkan dia. Lalu ayat 10 sampai 12 adalah orang yang telah menerima kesembuhan itu dan bagaimana dia dikritik atau mengkritik orang-orang para pemuka agama Yahudi yang tidak suka orang itu disembuhkan. Lalu kemudian ayat 13 adalah ketidaktahuan dari si
orang yang baru saja disembuhkan itu tentang siapa itu Yesus. Lalu ayat 14, Yesus kembali datang berjumpa dengan orang yang sudah disembuhkan ini. Dan bagaimana Kristus memberikan kepada dia apa yang menjadi hal penting setelah dia disembuhkan. Lalu kemudian ayat 15, orang tersebut mengakui tentang siapa Yesus yang menyembuhkan dia. Jadi kalau kita melihat bahwa adegan yang diperkenalkan oleh Yohanes kepada kita memang dimulai dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Coba lihat bayangkan di dalam kolam Bethesda itu, di situ banyak orang-orang yang tidak berdaya. Mereka terbaring, gak bisa jalan. Dikatakan mereka ini orang-orang yang bukan cuma tidak berdaya, tapi juga mereka sakit dan tidak punya kekuatan. Dan kemudian di situ walaupun mereka tuh sakit, tapi mereka nggak ribut gitu, nggak berisik ya, mereka cuma menunggu saja. Dan ada air kolam yang tenang, dan di sini ada catatan bahwa malaikat itu sekali-kali bisa datang dan kemudian menggoncang air itu. Siapa yang pertama masuk dia akan disembuhkan. Tetapi kemudian Yesus datang mendekati kerumunan itu dan mencari seseorang dan berbicara kepada dia tanpa diminta. Dia cuma mau mengatakan, apa yang maukah engkau sembuh? Nah, ini kan sesuatu yang tidak lazim. Memang semua orang mau sembuh, tetapi kalau kita melihat nanti jawaban dari orang ini ternyata ada yang berbeda. Jadi Yesus mengatakan, mau nggak kamu sembuh? Tetapi pertanyaan atau permintaan Yesus itu dijawab bukan dengan simpatik, tetapi dengan satu pernyataan mengasihani diri. Karena orang Malang ini hanya memikirkan tentang kolam renang itu, tentang kolam Bethesda, dan orang-orang sekitarnya yang tidak mau menolong dia. Tetapi kita tahu bahwa di dalam rahmatnya Tuhan, belas kasihannya Tuhan yang begitu hebat, dia mengucapkan firman kehidupan dan orang itu sembuh. Bahkan dia nggak ngerti loh siapa yang menyembuhkan. Dia nggak tahu sama sekali. Jadi orang ini tidak punya pengetahuan apapun tentang Tuhan gitu loh. Dia menerima mujizat. Walaupun kondisi sikapnya itu nggak benar sebenarnya. Seringkali kita bilang, wah kamu belum cocok nih terima mujizat, sikap kamu masih kayak gini. Tapi ternyata di kasus ini Yesus itu datang dan ingin menyembuhkan, titik. Dan kemudian yang menjadi parah adalah bahwa dia disembuhkan pada hari Sabat yang tidak boleh dilakukan menurut peraturan Sabat. Tetapi saudara, di sini juga menggambarkan kondisi dari agama Yahudi atau Yudaisme itu. Dan bagaimana mereka menolak Kristus sebagai Tuhan. Nah, ada yang menarik di sini, walaupun saya tidak ingin terjebak dengan penafsiran kepada bagian-bagian tertentu. Tetapi kalau Yohanes ini menulis sesuatu, dia punya beberapa simbol-simbol yang bagi pembacanya itu langsung ngerti. Ini ada kaitannya dengan sesuatu yang dia katakan tanda menunjuk kepada sesuatu itu atau satu orang pribadi. Dalam hal ini apa yang dia tulis ini menunjuk kepada sesuatu, yaitu Kristus. Perhatikan saudara-saudara. Dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba. Ini kalau kita membaca gerbang-gerbang yang ada di dalam kisah Nehemia, bagaimana Nehemia memugar. Di situ ada satu gerbang namanya gerbang domba. Pintu gerbang domba adalah pintu gerbang di mana hewan kurban, terutama yang didominasi oleh domba, itu dibawa masuk lewat gerbang ini. Dan kemudian baru masuk ke bait suci. Jadi ketika Yesus melakukan itu, sebenarnya kembali lagi masih ingat, siapa domba Allah itu? Yesus sendiri. Jadi di gerbang itu Kristus mau menceritakan siapa dirinya. Jadi tanpa ada sesuatu yang dia perkenalkan sebenarnya kepada orang sakit ini, orang harus tahu bahwa ini Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Serambi Salomo
ada 5. Dan kita tahu bahwa di dalam angka-angka di Alkitab, tidak semua, tetapi ada beberapa memperlihatkan sebuah signifikansi, sebuah makna. 5 itu adalah angka yang berbicara atau mengarah kepada kemurahan atau anugerah. Kita bilang 5 ini, it's a number of grace. Karena kasih karunia dilepaskan dari tangan, dari jari, penumpangan tangan. 5 itu angka kasih karunia. Dan di dalam ayat 2 juga dikatakan bahwa di kolam itu, jadi Bethesda itu kan artinya mercy atau belas kasihan. Jadi kira-kira begini, di sebuah dari 5 serambi dekat kolam belas kasihan yang terdekat atau terdapat di dalam pintu gerbang anak domba, berarti ini adalah bagaimana Yesus ingin menggambarkan, ingin memperlihatkan anugerahnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, yang tidak sanggup. Karena anugerah itu kan, rahmat itu sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan kepada kita oleh anak domba itu. Dan dikatakan di sini jumlah mereka banyak, tidak berdaya, mereka berbaring, nggak jalan-jalan, mereka lumpuh, buta, timpang. Lalu dikatakan mereka menantikan janji. Jadi mereka menanti, mereka menunggu. Janji itu janji kesembuhan. Dan kita tahu bahwa ini juga menggambarkan kondisi manusia, kondisi bangsa Israel yang menantikan Mesias. Lalu di ayat 5 ada angka 38. Itu lamanya si pria itu terbaring sakit. Ini gambaran yang sama kalau kita lihat angka 38 mengacu kepada Ulangan 2 ayat 14. Yaitu lamanya bangsa Israel di padang belantara. Mereka gagal di sana, mereka ditutup di sana 38 tahun sampai akhirnya semua orang mati. Jadi di sini penggambaran Ulangan 2 ayat 14 dikatakan kita berjalan mulai dari Kades Barnea sampai menyeberangi Wadi Zeret selama 38 tahun sampai seluruh generasi prajurit itu habis binasa dari perkemahan seperti yang Tuhan katakan dengan sumpah kepada nenek mereka. Artinya ini waktu di mana Tuhan menghabisi dosa-dosa bangsa Israel yang tidak taat itu. Satu generasi Tuhan habisi. Dan ini gambaran bagaimana kelemahan bangsa Israel digambarkan oleh orang ini. Tidak berdaya, 38 tahun, dan kemudian fokusnya siapa? Dikatakan, maukah kamu sembuh? Orang ini bilang, tahu nggak Tuhan? Nggak ada orang yang mau menolong saya. Jadi dia sudah mengasihani diri, dia bukan lagi punya iman. Beda dengan seorang seperti Bartimeus yang mengatakan, aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Dalam waktu 30 detik dia bertemu dengan Tuhan, dia cuma satu yang dia inginkan. Aku mau sembuh, aku mau melihat kembali. Tapi orang ini tidak. Gak ada orang yang mau tolong saya. Mungkin saudara-saudara ya kalau 38 tahun sudah akrab dengan penyakit ini, lama-lama ini kayak identitasnya dia kali. Bahwa dia adalah orang yang memang perlu dikasihani oleh semua orang. Tetapi kalau semua orang tidak mau menolong dia, berarti kan ada yang masalah juga dengan orang ini. Tetapi terlepas dari semua itu, fokuslah pada keadaan yang digambarkan oleh Yohanes. Bahwa orang ini hanya lihat bagaimana dia tidak berdaya. Bukan kepada kemampuan orang yang sedang bertanya itu. Maukah kamu sembuh? Orang ini sudah menawarkan kesembuhan, berarti kan dia mampu melakukannya. Tapi jawabannya justru nggak nyambung, saudara. Mujizat penyembuhan ini adalah perumpamaan atau tindakan atau ilustrasi yang jelas tentang pekerjaan kasih karunia rahmat Tuhan di dalam alam rohani. Dan ini gambaran kondisi manusia yang begitu bobrok, tidak berdaya. Dan kemudian ketika Tuhan menawarkan belas kasihan, pengampunan, penebusan, pemulihan dalam Yesus Kristus, manusia menolak.
Sama saja saudara, sampai sekarang sikap dari laki-laki ini adalah sikap kebanyakan manusia, saudara dan saya, sebelum kita kenal Tuhan. Jadi di sini ketika Yesus sudah menyembuhkan orang ini, dia nggak tahu, dia pulang saja, dia penting taat, dia pulang saja, dia sembuh. Ayat 14, Yesus bertemu lagi dengan dia. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Di ayat 14 dikatakan, namun ayat 13 ya, orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu. Saudara, ternyata kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepadanya, kesembuhan itu kasih karunia dari Tuhan. Tetapi setelah itu Tuhan menginginkan sebuah komitmen, yaitu bagaimana kamu menerapkan kebenaran. Kamu telah terima kasih karunia, anugerah, good, gratis. Tidak ada usaha apapun kecuali kamu terima, kamu mau melakukan. Tetapi kemudian pernyataan jangan berbuat dosa lagi itu untuk hati nuraninya. Dengan kata lain, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 34, kebenaran yang kita bisa belajar bahwa rahmat atau anugerah atau kasih karunia tidak mengabaikan persyaratan kekudusan. Jangan mengatakan karena saya sudah punya anugerah, saya bisa berdosa seenaknya. Nggak bisa saudara. Ini prinsip firman. Itu sebabnya hyper grace itu pengajaran palsu. Karena anugerah itu tidak disertai dengan pengudusan hidup. Padahal anugerah tidak mengabaikan atau menyingkirkan persyaratan, tuntutan terhadap pengudusan atau kekudusan Tuhan. Jadi jangan berbuat dosa lagi adalah sebuah pernyataan bahwa kesembuhan atau kesehatan yang kita terima haruslah membuat kita kembali kepada dunia di mana kita ada. Lalu kemudian menjadi lebih waspada dengan kondisi mereka yang berdosa. Dan kemudian dengan satu tekad yang lebih besar. Bahwa saya sekarang akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemudian juga ada kebencian yang baru kepada dosa yang sebelumnya saya hidupi. Itu yang luar biasa saudara, pelajaran dari ayat 14 ini. Ada anugerah, good. Kamu disuruh kembali kepada duniamu. Bekerja, melakukan di dalam marketplace, tetapi kali ini dengan sebuah perbedaan. Benci dosa, cintai kekudusan, bertekad untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Lalu bagian yang kedua, ayat 16-30, 7 bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ya, yang pertama dalam pelayanannya, ayat 16-18. Tentang bagaimana ia melakukan, dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Jadi Bapa dengan Yesus satu hakikat, yaitu Allah. Yang kedua, ayat 19. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat bapaknya mengerjakan. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi berbicara mengenai kehendak. Apa yang Bapa kehendaki, itu juga yang dikehendaki oleh anak. Jadi tidak ada sesuatu agenda lain. Yesus lakukan apa yang Bapa inginkan terhadap manusia dan alam semesta. Lalu yang ketiga adalah ayat 20. Sebab Bapa mengasihani anak dan ia menunjuk kepadanya sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Jadi dia berbicara mengenai Yesus tahu apa yang Bapa inginkan. Bapa tunjukkan. Jadi ada kecerdasan di sini. Yang keempat, bagaimana Yesus memiliki kedaulatan di dalam ayat 21. Sama seperti Bapa. Sebab sama seperti Bapa. Saudara perhatikan itu statement sama seperti. Berarti Yesus juga sama seperti Bapa di dalam hakikatnya.
Pribadi Bapa tentu tidak sama dengan pribadi anak, tetapi hakikatnya sama, yaitu apa? Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang kudus. Jadi sama seperti Bapa membangkitkan, jadi dia punya kuasa, kedaulatan, membangkitkan orang mati, menghidupkan, demikian anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Jadi ada kedaulatan di sini. Siapa yang dia mau sembuhkan dan bangkitkan. Lalu yang kelima yaitu tentang kehormatan, kemuliaan ilahi ayat 22 dan sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Jadi ada penghormatan ilahi. Sama seperti kita menghormati Bapa, demikian kita menghormati anak. Lalu ayat ke-24 sampai 26. Yesus memperlihatkan bahwa dia adalah Allah dengan cara bagaimana dia memberi kehidupan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepadanya, dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini kemudian berulang lagi saudara. Definisi Yohanes tentang hidup kekal adalah mengenal. Epiginosko, mengenal. Seperti seorang istri mengenal suaminya di dalam hubungan intim yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Tidak boleh dipertontonkan kepada siapapun. Mengenal. Dan mengenal ini pribadi saudara. Sangat pribadi. Itu sebabnya kondisi spiritualitas kita itu sebenarnya adalah hal yang sangat pribadi. Nah saudara-saudara, dikatakan bahwa kalau kamu mengenal, kamu tidak akan dihukum. Kamu tidak akan dibinasakan. Sebab kamu sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu yang terakhir, bahwa kesaksian Yesus adalah Allah adalah di dalam otoritas hukumnya, otoritas yudisialnya. Ayat 27 sampai 30 berbicara tentang ia memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Jadi kuasa sebagai hakim. Jangan heran kalau nanti di dalam kuburan kamu akan mendengar suaranya. Nah, sekarang jelas. Suara siapa yang akan kita dengar di dalam kubur? Suara Yesus. Yesus akan mengatakan, kamu bangkit untuk mendapatkan mahkota. Kamu bangkit untuk dihakimi. Jelas, saudara. Suara yang kita dengar di dalam alam kubur, suara Yesus. Bukan suara yang lain. Dan mereka telah berbuat baik akan keluar. Bangkit untuk hidup. Yang berbuat jahat hidup untuk dihakimi. Kita tahu ini yang kebangkitan pertama itu sangkakala. Yesus membangkitkan mereka, membawa kita semua gerejanya dan orang benar. Lalu kebangkitan kedua adalah orang-orang fasik sejak dari Nuh. Terus untuk dibangkitkan dan dihakimi. Karena kita perlu kebangkitan. Baik orang yang hidup, artinya orang yang akan hidup kekal, maupun orang yang mati kekal. Dua-duanya harus bangkit. Karena untuk sebuah tubuh kemuliaan perlu, untuk sebuah kehidupan kehidupan kekal perlu tubuh yang kekal. Jadi kalaupun orang itu dihakimi di neraka, dia perlu tubuh yang cocok untuk dibakar di neraka. Sama dengan orang di sorga. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang cocok untuk alam sorgawi. Makanya Bapak Ibu tidak ada, ini semua ini yang badan kita ini nggak bisa masuk ke sorga. Perlu kebangkitan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagian yang terakhir adalah kesaksian. Siapa yang menegaskan kesaksian bahwa Yesus adalah Allah? Ini ada 3 sumber kesaksian bahwa Yesus adalah Allah. Kristus adalah Allah. Dan ini tidak terlepas dari Bapa. Coba kita lihat ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Jadi kan orang yang menyombongkan dirinya, siapa yang bisa membuktikan? Misalnya gini, saya berkata, saya adalah Tuhan. Siapa yang bisa membuktikan saya adalah Tuhan? Kan gak bisa. Orang lain membuktikan saya adalah bukan Tuhan, maka menunjukkan kesaksian saya tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Nah, Yesus mengatakan gini, jadi kalau ada orang yang mau mengklaim kesaksian sesuatu, harus orang lain yang memverifikasi. Dan dia katakan, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, ia telah bersaksi tentang kebenaran.
Jadi sekarang Yesus mengatakan begini, ginilah, kamu gak usah cuma dengar apa yang saya ngomong, tapi dengar apa yang orang lain ngomong. Dan dia bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Semua orang hormat sama Yohanes Pembaptis. Di sini Yesus mengatakan, sudah, kamu dengar dia. Apa yang dia bilang? Ternyata ayat 33-34 mengatakan, namun aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal itu supaya kamu diselamatkan. Jadi kesaksian Yohanes ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya dan kamu hanya mau menikmati saja cahaya itu seketika. Itulah Yohanes. Dia membawa terang sedikit, sebentar. Dan kamu sudah senang dengan itu. Tetapi Yesus mengatakan, ini loh. Satu, apa yang membuat kita tahu Yesus itu, kesaksian apa? Yesus itu adalah Allah. Satu, saksi karya Kristus. Ayat 36. Namun, aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu apa? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku menyelesaikannya. Jadi, pekerjaan Tuhan. Yesus menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan tuntas. Yaitu pendamaian, menjadi kurban pendamaian dosa dan membuat kita bisa kembali bersatu dengan Bapa. Yang kedua, kesaksian Bapa sendiri, ayat 37 dan 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Yang kedua, Bapa bersaksi kepada manusia lewat orang yang diutusnya. Jadi kalau kamu tidak mau menerima utusan Tuhan, kamu tidak menerima Tuhan. Selesai. Sederhana sekali. Kamu tidak menerima firman yang diberitakan, kamu tidak menerima Bapa Sorgawi. Yang ketiga dan yang terakhir, saksi kitab suci. Ayat 39. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadanya. Jadi jelas, yang tidak bisa disangkal, firman. Dan orang Yahudi ternyata mempelajari firman, tetapi firman itu sudah menunjuk kepada Yesus saja mereka tetap tolak. Mau melihat Bapa, Bapa udah gak bisa kelihatan kok. Tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa kita kenal. Tetapi Dia memperkenalkan diri lewat Yesus Kristus yang tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi itu pun kita tolak. Jadi saudara-saudara, dengan statement ini, kesaksian Yesus itu melawan sendiri orang Yahudi. Bahwa kamu merasa diri kamu kenal Tuhan, tetapi sebenarnya kamu tidak kenal Tuhan. Karena kamu menolak yang diutusnya, menolak pekerjaan Bapa, menolak firman Allah. 3 hal ini. Jadi kalau kita melihat ada suatu pekerjaan Kristus, baik itu keselamatan, kesembuhan, mujizat, jangan diabaikan, jangan diolok-olok. Kalaupun kita belum yakin, perlu verifikasi. Lihat verifikasi kedua, firman sebagai filternya. Ini hakim yang adil dan aman. Yang ketiga, apakah Bapa dipermuliakan gak dengan kesaksian itu? Atau orang tersebut yang dipermuliakan? 3 hal ini gampang untuk kita cek bagaimana sebuah pekerjaan itu memperlihatkan Kristus atau tidak. Sebagai kesimpulannya, bahwa dari awal sampai akhir kita melihat sebuah paparan yang indah tentang keilahian daripada Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, kesimpulan saya kepada kita semua sebagai aplikasi praktis. Mari kita menghormati Yesus. Sebagaimana kita menghormati Bapa, sujud menyembah di hadapannya dalam penyembahan. Kita hormati Yesus. Dan setiap kali ada firman diberitakan, kita hormati pemberitaan firman. Dengan cara menerimanya, mencintainya, mempelajarinya, melakukannya, menceritakannya, atau memberitakan kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus
memberkati saudara, dan menguatkan saudara. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang meneguhkan kebenaran firman ini dan memberikan kepada kami anugerah yang melimpah untuk melakukan kebenaran ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.